Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugianto, CGP Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan membagikan dengan aksi nyata 1T4 A9 modul 1T4. Latar belakang pelaksanaan aksi nyata ini adalah sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa yang merupakan tempat tumbuh kembang murid, utamanya terbentuknya karakter. Kesepakatan kelas yang dibuat hingga menjadi keyakinan kelas akan membentuk yang lingkungan positif yang pelaksanaannya berkelanjutan dan serentak sehingga tercipta budaya positif di sekolah yang akan membentuk generasi profil belajar Pancasila. Ini adalah membangun kesepakatan kelas atau sekolah hingga keyakinan kelas atau sekolah untuk lingkungan yang positif sehingga terbentuk budaya positif. Kemudian menuntut tumbuh kembang anak berprofil belajar Pancasila. Lingkungan yang positif terdiri dari adanya beberapa gerakan sesalam lisan, yaitu gerakan sesalam lisan menuntun murid bersikap santun terhadap guru sehingga diharapkan bisa membentuk karakter berakhlak mulia. Kan baris sentosa, baris tos dan salim ini untuk berbarisnya untuk melatih kedisiplinan, tosnya untuk membangun keakraban, dan salimnya membangun karakter akhlak mulia. Gerakan Jumat di Mekah, Jumat mengaji membawa berkah, ini untuk mendorong kecintaan warga sekolah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah bagi warga sekolah. Bersama siswa membuat kesepakatan kelas sehingga akan menciptakan siswa yang lebih bertanggung jawab. Kesepakatan kelas nantinya akan dibuat sehingga menjadi keyakinan kelas. Ini bersifat lebih universal dari kesepakatan kelas. Kamu siapa namanya? Rehan. Kelas berapa? Kelas 4. Ah. Rehan kenapa dipanggil ke sini? Karena terus. Kenapa Rehan memukul bangku? Karena ingin apa Rehan memukul bangku? Karena ingin menyanyi. Rehan tahu bahwa tindakan itu salah. Salah kau betul tindakan itu? Salah. Tahu Rehan bahwa itu salah? Iya. Keyakinan kelas apa yang sudah Rehan abaikan? Saling ya, bagus. Upaya apa Rehan untuk memperbaiki sehingga Rehan ingat terhadap keyakinan kelas saling menghargai, tidak memukul bangku ya. Kapan akan Rehan lakukan? Hah? Besok, masih besok akan Rehan lakukan. Jadi Rehan akan melakukan tidak memukul bangku saat jam olahraga, saat istirahat jam olahraga, besok, masih besok. Sekarang. Jadi Rehan akan menghargai orang lain dengan cara tidak memukul bangku pada saat jam istirahat ataupun jam selesai olahraga. Ya. Yang bisa mengingatkan Rehan siapa saja? Guru, terus siapa lagi? Diri sendiri. Bagus. Ya. Sudah. Rehan bisa kembali ke kelasnya. Ya. Abi tahu dipanggil ke sini kenapa? Masuk sekolah jam berapa? Abi datangnya berapa? Terus. Ini berarti Abi kira-kira Abi bagaimana caranya Abi memperbaiki? Ini di awal. Terus apa lagi? Apa lagi? Ini di awal. Keyakinan sekolah apa yang Abi ingat keyakinan kedatangan? Keyakinan sekolah. Abi kan bisa jam 7. Abi kan jam 7 lewat. Terus, kira-kira Abi bagaimana? Salah gimana? Salah gimana? Salah masuk ke surga gimana? Salah masuk surga gimana? Sama keyakinan sekolah bersama. Abi memperbaiki
satu kepalanya berdiri di awal. Terus ada orang nggak untuk mengingatkan Abi siapa? Mulai kapan Abi akan memperbaiki? Yang bilang jadi nanti malam Abi akan memberitahu orang tua kalau Abi saya digantikan pagi. Bu, bagaimana tanggapan Bu Kartini ketika Pak Sugi menerapkan tentang segitiga restitusi? Segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu kalau saya sangat setuju, sangat sependapat, sangat plus kegiatan ini. Mengapa? Karena mengajari anak itu bisa disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Selain itu juga guru akan lebih dekat dengan anak. Karena apa? Guru itu dari apa yang diselesaikan itu nantinya diharapkan guru itu disenangi dengan muridnya, dengan siswanya, sehingga permasalahan yang dia hadapi, anak akan timbul sendiri apa yang harus dia selesaikan. Masalah yang timbul setelah diberitahu dengan guru harus bagaimana menyelesaikannya, anak akan menemukan sendiri apa yang dia lakukan itu salah sehingga dia menyadari apa yang harus dia perbaiki. Itu kalau menurut pendapat saya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Menurut Pak Tomin, penerapan budaya positif melalui pendekatan segitiga restitusi. Ya, menurut kami dengan pemahaman segitiga restitusi, kami mencoba memahami dan mempraktekkannya. Jadi seorang guru dengan segitiga restitusi itu, seorang guru lebih dekat dengan siswa dan dapat menciptakan kehangatan. Selain itu, siswa dapat mampu memperbaiki kesalahannya sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut mampu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dan dengan penuh kesadaran diri, siswa tersebut nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan segitiga restitusi itu, selain dengan kesadaran diri tidak mau melakukan, dapat menanamkan budaya yang positif, yaitu menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, terus berkarakter dan kritis juga. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Tomin. Mudah-mudahan kita bergerak bersama mampu menciptakan lingkungan yang positif untuk membentuk budaya yang positif di sekolah kita. Pembelajaran Pak Sugi karena Pak Sugi bisa mengarahkan saya memecahkan masalah saya sendiri. Saya senang dengan pembelajaran Pak Sugi karena Pak Sugi bisa mengarahkan saya memecahkan masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kertasada, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di lingkungan SDN Kertasada. Pertama, tak akan pernah kita lupakan selalu bersyukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka
acara pembahasan guru penggerak dengan tema menumbuhkan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini akan disusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dari kepala sekolah, kemudian yang ketiga merupakan acara inti yang akan diisi oleh Bapak Sugi, acara pembebasan guru penggeraknya, dan yang terakhir adalah doa. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ya kenapa dia disampaikan terima kasih. Merupakan acara yang kedua, yaitu pengarahan dari Kepala SDM Kertasada. Yang terhormat Ibu Pertamawati SPD, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kertasada. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadiran Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat taufik dan hidayah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara ini yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Dan mana acara ini merupakan acara kegiatan guru penggerak, yang mana ada hal-hal yang perlu akan disampaikan oleh guru penggerak tersebut, yaitu tentang masalah pembebasan budaya positif. Dan semoga kegiatan nanti itu akan berjalan lancar dan sukses, dan juga kegiatan tersebut nantinya akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak didik kita nanti. Amin. Dan juga saya harap nanti kegiatan ini nantinya akan diimplementasikan kepada anak didik kita nanti, dan semoga nanti akan menghasilkan nilai yang positif. Mungkin tidak banyak dari saya karena terkait waktu yang mendesak nanti. Mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Berikutnya adalah penyampaian tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber yang terhormat Bapak Sugianto SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru SD Kertasada. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini di ruang kelas 6A dalam keadaan sehat walafiat.
untuk mengikuti acara pengibasan guru penggerak dengan tema menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, sebelumnya saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf karena ini terkesan dadakan. Lepas dari perencanaan yang sudah saya rencanakan bersama anggota kelas saya, yang awalnya saya ingin berkolaborasi dengan 6 anggota kelompok, akhirnya karena ada revisi jadwal, ini pengibasan dilaksanakan langsung di masing-masing sekolah. Bapak Ibu guru semuanya, kaitannya dengan budaya positif. Ya. Budaya positif itu merupakan ruang lingkup besar dari lingkungan positif. Di lingkungan positif itu di dalamnya ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita sudah mengawali di tahun pelajaran 2022-2023 pada saat kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana keyakinan kelas ini merupakan generalisasi dari kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Cuma keyakinan kelas ini bersifat universal, lebih umum. Diharapkan terciptanya budaya positif ini untuk menciptakan sikap disiplin yang positif, di mana rasa disiplin itu timbul dengan dorongan faktor dari dalam diri anak didik kita. Awalnya disiplin itu yang saya pahami, disiplin itu yang saya pahami adalah taatnya kita terhadap sebuah aturan. Nah, kami di guru penggerak ini mendapat materi disiplin positif, di mana kedisiplinan itu motivasinya timbul dari dalam diri anak didik kita. Nah, dengan harapan disiplin positif ini akan menjadi budaya di sekolah kita ya. Nah, di mana sikap disiplin positif ini akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu, yang pertama nilai kebajikan kita kenal dengan berdasarkan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkegiatan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian
Yang pertama dari nilai kebalikan bersumber dari Prof. Belajar Pancasila. Kemudian yang kedua dari Ibu Primarias Program. Ini sikap murid yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, nantinya kesepakatan kelas yang kita buat, kita masukkan ke dalam salah satu dari nilai kebajikan ini. Salah satu dari nilai kebajikan ini. Contohnya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat, contohnya adalah membuang sampah pada tempat sampah. Membuang sampah pada tempat sampah ini akan masuk ke dalam keyakinan kelas, yaitu bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian contoh lagi, datang ke sekolah tepat waktu. Ini juga masih dalam keyakinan kelas. Keyakinan dalam keyakinan kelas bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini perilaku manusia ini yang pertama adalah tujuannya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bentuk sikap disiplin dengan motivasi dari luar, dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam. Jadi kita akan patuh terhadap aturan karena adanya sebuah hukuman atau sanksi. Sebuah hukuman, contohnya aturan yang secara umum, kita tidak akan memakai helm saat berkendara karena tidak ada polisi. Nah itu kan kita tidak melaksanakan sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya keyakinan kita memakai helm itu kan demi keselamatan. Jadi keyakinannya adalah nilai keselamatan. Kemudian yang kedua, motivasi ini untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini umumnya terjadi pada anak-anak. Jadi anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian diiming-imingi oleh sebuah imbalan, mereka baru mau mengerjakan tugasnya. Ini juga motivasi eksternal. Nah, kaitannya dengan materi saya hari ini, motivasi internal, yaitu bagaimana seorang siswa ini bisa menghargai dirinya sendiri sehingga dia memiliki motivasi secara internal dari dalam, yaitu menghargai diri sendiri. Saya sudah mempraktekkan 4 kali. Yang pertama kelas rendah, yang kedua itu kelas 6, kemudian kelas 4 dan kelas 6 lagi. Nah, target saya hari ini kita adalah melaksanakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid menyadari kesalahannya, kemudian mereka berinisiasi memperbaiki kesalahannya. Guru kita sebagai pengarah, kita menyampaikan pertanyaan pemancing sehingga timbul dari dalam diri siswa inisiasi menyadari kesalahannya, inisiasi memperbaiki dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, di antara 2 tabel berikut ini Bapak Ibu, 2 tabel yang putih dan yang hijau, manakah yang merupakan sudah berbentuk keyakinan kelas? Yang putih atau yang hijau? Yang sudah berbentuk keyakinan kelas. Yang sudah berbentuk keyakinan kelas. Kesempatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam.
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, peduli dengan teman. Ya, yang putih adalah bentuk contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebuah peraturan. Dari peraturan-peraturan ini kita bisa bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini masuk ke keyakinan apa, Bapak Ibu? Ya, maksudnya kalau dibuat keyakinan kelas, nilai apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kesopanan. Kesopanan dan sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berada di kelas atau koridor. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu bagian kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah ini adalah menghormati orang lain dan juga nilai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan ini untuk keselamatan, juga menghormati orang lain. Narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker ini termasuk kesehatan, juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Jadi maksudnya di kelas saya anak kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas dan sudah dipampang. Nah, ini diharapkan ini nanti kita ganti, kita perbaiki menjadi sebuah keyakinan kelas. Adanya hubungan oleh penghargaan. Ini penghargaan sebenarnya menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari ke lapangan? Hukuman. Push up? Hukuman. Mengganti kertas teman langsung. Konsekuensi. Makan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Nah, apa sekarang perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Ya, hukuman menyakiti terhadap individu. Hukuman menyakiti terhadap individu. Konsekuensi melaksanakan Tanggung jawab. Memberikan komitmen atau tanggung jawab. Melaksanakan atas komitmen yang sudah disepakati. Nah, ini hukuman sesuatu yang mengikat dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman ini membuat anak sakit secara fisik untuk jangka waktu lama, fisik dan psikis. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, hukuman bersifatnya paksaan. Kalau konsekuensi masih bersifat stimulus. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsepnya buruk kalau hukuman ini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, hukuman dan konsekuensi ini tidak diharapkan. Yang kita akan laksanakan adalah restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Ini akan menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi jika anak
dalam hukuman itu tersakiti, dalam konsekuensi hanya dibuat tidak nyaman, tapi dalam restitusi ini anak mendapatkan penguatan. Nah, contohnya hukuman, peraturannya adalah kamu harus masuk jam 7. Nah, kalau konsekuensi apa peraturannya? Masuk jam 7. Bagaimana jika terlambat? Nah, tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Yang kamu yakini apa? Nah, ini tadi bertanggung jawab. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, pada dasarnya setiap perilaku manusia berdasarkan atas 4 kebutuhan. Yang pertama, setiap perbuatan anak, setiap manusia itu mempunyai 4 kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup, ini termasuk makan dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada kalanya seorang anak ingin diperhatikan di kelas, dia membuat gaduh karena ingin diperhatikan di kelas. Kemudian penguasaan, ada kalanya anak itu ingin menjadi yang terdepan di kelas. Ini kita akui. Kemudian kesenangan, anak merasa jenuh di kelas sehingga dia berbuat yang kurang menyenangkan bagi temannya dan sebagainya. Kemudian kebebasan, anak merasa tertekan di kelas. Nah, Bapak Ibu, kita akan mempelajari posisi kontrol dari kita yang selama kita sebagai guru, utamanya yang berinteraksi dengan murid. Yang pertama adalah penghukum. Ini adalah saya dalam keseharian di sekolah ini, saya seringkali menghukum siswa. Misalnya, ketika anak terlambat, saya hukum dengan lari di lapangan. Nah, hukuman tersebut ini kurang membuat anak jerah. Nah, sekarang korelasinya apa antara berlari di lapangan dengan yang terlambat? Dia sudah terlambat di sekolah karena adanya hukuman, makin terlambat lagi di kelasnya. Nah, untungnya saya tidak menemui murid yang kritis. Ketika murid kritis ini protes, saya tidak bisa menjawab. Apa hubungannya saya, Pak? Saya terlambat dan lari di lapangan. Saya dengan larian saya di lapangan, saya malah menjadi terlambat dari teman-teman saya mengikuti pelajaran. Jadi itu posisi kita kalau kita sebagai pendukung. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini saya sudah share ke Bapak Ibu videonya. Saya share ke Bapak Ibu videonya. Suling ja. Beri surat teguk lu ya. Yang tadi aku mari Pak Kolong. Abid. Tak sampai pada salaman kita kan doa. Paling kan tidak kita selamat pagi, selamat itu kan doa khusus salaman, tapi dia juga memang berdoa kalau salam orang itu berdoa. Coba ini doa gimana?
nanya tidak ada masalah mereka. Lapar juri yang mengandung presiden tidak sulit karena mungkin kan ada diskriminasi katanya. Ini pernyataan kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai orang guru. Posisi kontrol ada 5, yaitu menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum terus memberikan hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini kita memberikan gambaran kepada anak. Jadi mengungkapkan rasa kekecewaan kita terhadap anak tersebut sehingga anak merasa bersalah. Kemudian teman ini mentolerir kesalahan anak, sehingga ini murid meletakkan guru di sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah ini dampaknya lemah dan menjadi murid yang tidak mandiri atau bergantung. Kemudian pemantau kecenderungan melihat data-data yang ada di sekolah. Artinya ini pemantau kaitannya dengan konsekuensi yang ada di sekolah. Nah diharapkan kita budaya positif ini kita memposisikan diri sebagai manajer, di mana manajer itu ini memberikan pertanyaan romantik sehingga anak menginisiasi, yang pertama menyadari kesalahannya, kemudian menginisiasi perbaikan dirinya. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, langkah pertama ini ada 3 memang. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ini contoh-contoh pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya ketika saya di kelasnya Pak Tommy, pada saat itu terdengar suara tidak gitu. Demonstrasi kompleks juga. Ini terdengar suara jeda dulu 12 A yang membuat 12 sebelahnya menjadi terganggu. Ketika saya mendengar suara tersebut, saya bertugas program A. Ternyata suara itu dibuat oleh Rehan. Nah, ternyata setelah saya manggil Rehan ini baru selesai olahraga. Saya tanya, kenapa Rehan memukul bangku hingga keras? Karena dia mau bersenang-senang. Jadi ini sejalan dengan 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu akan kesenangan. Nah, Rehan, saya tanyakan kenapa Rehan dipanggil ke sini. Dia menyadari karena saya memukul bangku sehingga membuat kebisingan. Kemudian Rehan mengingat akan keyakinan kelas yang diabaikan. Keyakinan kelas apa yang sudah Rehan abaikan? Dia menjawab saling menghormati, saling menghargai. Nah, kemudian Rehan saya beri dengan pertanyaan romantik, bagaimana cara Rehan memperbaiki. Jadi Rehan berjanji ketika selesai olahraga ataupun waktu kosong, Rehan tidak akan memukul bangku
lagi, tidak akan membuat suara berbisingan lagi. Nah ini di follow up, ini pada akhirnya direfleksikan oleh saya sebagai pemimpin Rehan. Kapan Rehan akan melakukan hal tersebut? Kapan Rehan akan melakukan tidak akan membuat kebisingan? Rehan jawab, ketika saya keluar dari ruangan ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini kemudian kasus kedua. Ini videonya saya sudah videokan. Ini kasus kedua, Farah tidak masuk ke sekolah tanpa izin. Nah, ketika saya tanyakan, sama, Farah mengingat bahwa dia tidak masuk sekolah tanpa izin. Kemudian Farah saya tanyakan kira-kiranya tanggung jawab. Nah, kemudian Farah mau memperbaiki kesalahan dengan cara yang pertama mengingatkan orang tua untuk menulis surat saat tidak masuk sekolah. Kemudian yang kedua akan mengutamakan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi, karena Farah tidak masuk karena ada perbuatan. Nah, Bapak Ibu, saya awalnya menemui kesulitan ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ini di kelas rendah. Pada waktu itu saya pertama kali coba di kelas 2. Dan hal itu saya utarakan ke fasilitator saya. Memang untuk kita di SD tidak semudah di SMP, SMA. Di contoh yang saya dapatkan itu memang anak SMP, SMA. Nah, ini kita bisa mengkombinasikan posisi kita sebagai teman tapi juga sebagai manajer. Karena anak belum mampu, anak ada yang belum mampu berinisiasi, mengucapkan perbaikan apa yang akan kamu lakukan, dia belum mampu. Terutama anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang saya coba kelas 2 kemarin belum mampu. Nah, harus pandai-pandainya kita dalam memberikan pertanyaan pemantik sehingga timbul rasa inisiasi. Bahkan kita juga bisa menggunakan kearifan lokal, menggunakan bahasa ibu. Nah, diharapkan dengan adanya pengalaman praktekan ini karena tidak mungkin saya hanya sendiri melaksanakan segitiga restitusi ini di sekolah ini. Tidak mungkin tercipta sebuah budaya, karena budaya itu merupakan berawal dari pembiasaan yang tentunya akan membutuhkan waktu. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Nah, diharapkan kerjasama dari Bapak Ibu Guru SD Kelas Sada, untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi ini, sehingga pada saatnya nanti ini diharapkan terciptanya budaya positif di sekolah ini. Sekian segelintir materi budaya positif dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada Bu Gerak. Sekilas saya sedikit memahami untuk membentuk budaya positif di antara program restitusi ya. Dan dimana diharapkan bisa melahirkan inisiasi dari anak. Saya punya kasus, saya begini, itu adalah hal yang bagus, tapi itu kan tidak bisa dipraktikkan di semua kasus.
Contoh, saya punya murid, saya mencoba dengan sedikit hampir sama dengan metode itu, pendekatan. Tapi ternyata pendekatan itu tidak ngefek sama anak itu, sehingga saya punya inisiasi untuk memberikan efek sanksi berupa bukan hukuman fisik, tidak, tapi mencoba menghukum mental dia. Tapi ternyata tetap saja. Kenapa? Karena dia mengandalkan orang tua. Jadi ketika dia diberi sanksi berupa misalnya suruh menghadap kepala sekolah di semua, dia pulang ngadu ke orang tua. Orang tuanya ke sekolah, sehingga seolah-olah dia inisiatif saya untuk memberikan efek jerah untuk dia percuma, karena dia mengandalkan orang tua. Dan itu terjadi beberapa kali, sampai orang kemarin juga, terakhir. Padahal saya nyuruhnya, silakan kamu ke kepala sekolah, termasuk ke guru penggerak Pak Sugi, lapor kalau saya tidak mengerjakan tugas lagi. Karena harapan saya sebenarnya sanksi itu saya berikan kepada dia supaya tidak ditiru oleh yang lain. Nah, saya cerita kemarin sama teman-temannya, Bu, saya yang memberikan itu semua bukan bentuk kebencian saya, tapi bentuk kasih sayang saya. Emang sama anak itu, dia sama dengan yang lain. Sebab kalau tidak diberikan semacam usaha untuk memberikan efek jerah sama dia, yang lain niru. Dan itu terjadi di kasus di musola. Jadi ketika anak-anak kan kadang-kadang ada kritis, enak itu udah dikasih sanksi. Sedangkan saya salah satu saja sudah gini, itu dibiarkan. Nah itu yang saya berusaha menghilangkan pemikiran kritis anak itu. Jadi saya berharap waktu itu sanksi sama semua anak, bahkan sama semua cerita, bahkan sanksi itu yang intinya adalah saya cerita untuk memberikan efek jerah sama anak itu lebih keras untuk anak-anak saya sendiri. Nah ini bagaimana cara mengatasi dengan metode yang Bapak sampaikan. Jadi saya bingung, bahkan sempat mau cerita ini gimana caranya, jalan keluarnya. Sebab kalau dibiarkan ya terus itu efek anaknya, kemudian tugas, kemudian tertinggal, alasannya tidak masuk dan sebagainya. Padahal saya sudah cerita awal-awal, kalau tidak masuk, tugasnya bertanya sama anak yang masuk, apa pelajaran dan apa tugasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Penawar. Ya, kita ingat langkah awal dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, di mana kita yang pertama harus bisa mengidentifikasi. Nah, anak tersebut berbuat seperti itu. Ini kira-kira masuk kepada 5 kebutuhan dasar yang mana? Kita identifikasi dari hal tersebut. Kemudian memang pelaksanaan segitiga restitusi ini memang perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya oleh guru. Jadi kita juga bisa memberitahu orang tua. Nah, langkahnya awalnya kita ini yang pertama kita dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini kita terhadap anak kita harus membuat atau yang pertama membuat keyakinan kesepakatan kelas dulu atau kesepakatan sekolah, kemudian kita generalisasi. Nah, keyakinan kelas ini kita harus sampaikan, bukan harus sampaikan dibentuk bersama. Kita harus sampaikan kepada anak, tapi awalnya ini bermuncul dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disepakati dulu. Nah, dari kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas itu ada partisipasi siswa, sehingga siswa nanti bisa bertanggung jawab, dan diharapkan anak tersebut memunculkan sebuah ide. Karena ini kelas 3. Ini kelas 3, bagaimana cara kita memberikan pertanyaan romantik untuk merangsang anak tersebut memunculkan sebuah kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu kita generalisasi menjadi sebuah keyakinan. Karena keyakinan tidak harus banyak,
tapi tidak boleh sedikit juga. Jadi keyakinan nantinya yang mengakomodir, keyakinan yang mengakomodir dan kebutuhan kelas ataupun kebutuhan sekolah, mengakomodir kebutuhan kondisi lapangan, mengakomodir semua kebutuhan di kelas ataupun di sekolah. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah kedua adalah tahapannya ini validasi tindakan yang salah. Ini kita berusaha bagaimana kita caranya membuat anak tersebut menyadari kesalahannya. Nah, ini namanya motivasi dari dalam. Jadi kalau kita yang menyalahkan anak tersebut pasti mengulangi. Selagi dia tidak menyadari kesalahannya, anak tersebut suatu saat akan mengulangi. Nah, ketika kita sudah berhasil validasi tindakan anak tersebut, maka yang terakhir kita mengingatkan anak tersebut tentang sebuah keyakinan. Nah, bagaimana ketika konsekuensi bahwa kita tidak menghukum akan ditiru oleh orang lain? Nah, sekarang paradigmanya berubah. Paradigmanya sekarang kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu tidak menghukum, tapi bagaimana menumbuhkan inisiasi dari siswa, itu membuat dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Ini sebenarnya yang menurut saya yang agak berat. Ini di langkah kedua, bagaimana kita bisa membuat anak menyadari bahwa dia salah, bahwa dia menyimpang atau salah. Nah, ini bisa kita sampaikan, anggaplah kita sosialisasikan. Nah, selagi yang namanya motivasi eksternal ini sifatnya kurang permanen. Nah, kurang permanen, diharapkan budaya positif ini melalui segitiga restitusi dengan merupakan wujud dari motivasi internal, inisiasi dari anak, dari dalam diri anak, ini akan bersifat bukan jerah, tapi dia menyadari. Jadi ini kita sebagai guru, seyogyanya kita menjalankan filosofi Gajah Dewantara, yaitu kita menuntut tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat budaya. Jadi kita itu kalau dalam hal untuk budi pekerti, memang di satu sisi sekolah merupakan tempat kedua selain di rumah. Nah, budi pekerti itu yang pertama terbentuk di rumah, akan tetapi kita bisa mengarahkan sedikit demi sedikit. Pelaksanaan segitiga restitusi ini tidak langsung plak selesai, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Dari 4 kali percobaan yang saya lakukan, saya yang berhasil adalah yang ketiga. Pertanyaan yang pertama kelas rendah, yang kedua saya sudah melibatkan siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa beserta ISKU. Saya mencoba, tapi masih susah. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba sehingga kita nantinya bisa terbiasa memvalidasi ataupun kita meyakinkan anak tersebut. Nah, percobaan yang ketiga saya berhasil. Di kelas 4, anak tersebut berhasil menyadari kesalahannya. Kenapa? Saya tegaskan pada saat tahap kedua, yaitu validasi tindakan. Anak tersebut benar-benar menyadari kesalahannya. Validasinya seperti itu. Yang keempat, saya belum berhasil. Sebenarnya tidak sebagus yang ketiga. Saya mencoba murid saya sendiri, bukan cuma sebenarnya memang dia salah, melakukan kesalahan. Saya praktekkan segitiga restitusi, tidak semulus percobaan saya yang ketiga. Nah, tadi saya sudah mencoba juga, di mana Abi datang terlambat.
Kenapa saya kurang berhasil? Karena saya sepenuhnya belum mensosialisasikan keyakinan kelas. Di kelas saya masih terpampang kesepakatan sekolah yang bernuansa kalimat negatif. Bagaimana kalimat negatif? Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berbicara di depan kelas. Nah itu harus kita ubah. Itu harus kita ubah menjadi sebuah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan inilah yang akan kita jadikan acuan sebagai keyakinan kelas. Saya yakin ketika keyakinan kesepakatan kelas juga kita bentuk, kita generalisasi menjadi sebuah keyakinan kelas, kita paparkan di kelas. Keyakinan kelas harus tersirat dan tersurat di kelas, harus tersirat dan tersurat, sehingga anak mengingat hal tersebut, harus tersurat dan tersirat. Anak yang tersebut kita hanya mengingatkan. Nanti kita di sela-sela pelajaran pasti ada beberapa anak yang berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Pasti setiap pelajaran, setiap mata pelajaran, pergantian jam dan sebagainya. Ada anak yang membutuhkan perhatian, dia membutuhkan rasa kasih sayang. Ada anak yang sifatnya dia ingin menguasai, ya, ada yang seperti itu. Nah, di sela-sela tersebut kita senantiasa untuk mengingatkan tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu diharapkan ya, Bapak Ibu, diharapkan kita selesai kegiatan Agustusan ini, kita mulai berinisiasi membentuk kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Bagaimana kalau kesepakatan kelas dipampang bersama menjadi dalam keyakinan kelas? Ini saya kira tidak ada masalah. Ini malah lebih mengingatkan anak. Ini lebih mengingatkan anak sehingga kita akan menjadi mudah. Kita akan menjadi mudah dalam memvalidasi anak. Mungkin seperti itu Pak Gunawan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini permasalahan. Saya berpikir gini. Kali kesepakatan kelas saya sudah buat, bahkan saya sudah print, dan itu sering saya bacakan. Karena ada anak-anak yang harus dibaca dari awal sampai terakhir. Dari kesepakatan kelas itu saya memang memberikan sanksi bawah. Sanksinya itu dulu ya, dan langsung rasakan. Jadi pertama membuat pengakuan kalau dia salah, terus buat pernyataan ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan ternyata dari semua itu cuma satu itu yang dari saya pertanyaan sampai sekarang itu. Masalahnya kemarin orang tua kesini lagi. Orang cari, anaknya setelah melapor, orang yang datang nanya, jangan saja gitu. Seolah-olah dia apa ya, tidak bersalah, dan seolah-olah dia kalau ada masalah bukan lagi. Iya, kalau ada kesini langsung ke orang tuanya. Kemarin padahal saya suruh melapor saja. Saya tidak memberikan tugas, cuma melapor itu aja. Ternyata anaknya menghilang. Tahu-tahu orang tuanya datang. Ada apa lagi Pak katanya? Itu. Kalau masa kelas kelas sudah, bahkan saya sering ada yang suruh baca. Satu itu caranya, saya minta solusi. Ya, ini ingin memberikan masukan. Terima kasih barangkali masukan dan tidak bisa diterima. Kalau saya simak kegiatan hari ini tentang menumbuhkan budaya positif, jadi pada pertemuan kali ini kita
mulai detik ini kita belajar untuk menumbuhkan positif dari yang lalu-lalu yang mungkin apa yang kita lakukan itu kurang benar. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi, dilarang itu adalah kata-kata yang negatif. Nah, kita mulai sekarang berubah menjadi lebih baik lagi. Untuk permasalahan Pak Munawar yang sudah ada seorang anak yang melakukan kesalahan dan ternyata anak tersebut setelah diberi nasihat dan masih anak itu tidak berubah gitu ya Pak ya. Ini mungkin memang harus kita belajar bagaimana supaya anak ini menjadi sadar diri bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan ini butuh proses untuk anak tersebut. Apalagi anak ini ada di kelas bawah yang tidak mengerti kalimat-kalimat yang mana harus dia menjadi tanggung jawab, mana harus disiplin, mana langgar dan sebagainya. Ini mungkin butuh proses, butuh latihan dan tidak bisa diubah sekarang juga itu Pak, maksudnya Pak, mungkin ya tidak bisa. Ini sekarang kamu begini langsung besok berubah menjadi baik, tidak bisa. Karena itu setiap hari perlu diingatkan bagaimana, tidak bisa sekarang kalau menurut saya Pak. Mungkin bulan depan ini baru bisa berubah setelah ada tadi kita melaksanakan segitiga langkah segitiga itu. Setelah kita melakukan itu mungkin bulan depan ini mungkin akan terlihat dampak dari kegiatan budaya positif ini. Tetapi seandainya dari teman-teman guru ada yang lebih cepat agar anak tersebut adalah tidak itu bisa merubah sikap, itu juga mungkin lebih baik juga. Boleh silakan kasusnya Pak Munawar dibantu oleh teman-teman guru, berikan masukan bagaimana anak ini menjadi anak yang lebih baik lagi, bertanggung jawab dan berdisiplin atas inisiatifnya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mardini. Begini Pak Munawar, kita masukkan saja. Pak Munawar, bukan saya merasa yang paling tahu ini. Saya juga baru belajar segitiga restitusi. Jadi dan saya di modul ini, di modul budaya positif, saya sangat tertarik. Di awalnya saya sebelum baru masuk judulnya, kemudian tertarik 6 materi. Saya sangat tertarik adalah 6 segitiga restitusi. Ini istilah baru bagi saya. Dan ternyata memang dampaknya juga sangat bagus. Nah, Pak Munawar nanti saya akan mencoba. Saya akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Saya akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Mungkin itu salah satu solusi sementara Pak Munawar. Jadi kita kan sama-sama belajar. Nanti diharapkan di antara Bapak Ibu guru semua di SD Kerta Sada bisa mempraktekkan segitiga restitusi dan kita saling sharing. Kita saling sharing bagaimana sehingga kita benar-benar bisa membentuk budaya positif, sehingga diharapkan tercipta sebuah profil pelajar Pancasila di sekolah kita yang utama adalah berakhlak mulia. Nah, segitiga restitusi ini salah satunya adalah untuk menciptakan siswa yang berakhlak mulia. Nah, ini mungkin ada di antara yang lain. Cukup ya Pak Munawar? Cukup. Ini berbicara masalah restitusi dan apa tadi tidak ada hukuman atau konsekuensi. Kemarin kami juga ada kasus anak. Sebenarnya tidak ada prinsip pembatasan kelas karena anak tersebut melakukannya di luar sekolah, seperti mencoba merokok. Sebenarnya itu kan hal yang vital bagi kita sebagai
mendidik. Anak tersebut sebenarnya mencoba-coba karena disuruh temannya, tetapi itu apa ya, masih ada kaitannya dengan sekolah kita. Itu murid kita tapi sudah SMP, jadi mengajak yang masih sekolah. Nah, itu kejadiannya pas di sekolah, pas ke sekolah, anak tersebut ketahuan temannya pada waktu merokok, itu adik kelasnya melapor ke orang tuanya. Nah, karena laporan itu maka ada tindakan apa ya, sedikit mendorong sampai namanya anak-anak kecil yang menangis karena ini yang melapor itu anak kelas rendah, sedangkan yang merokok termasuk anak kelas tinggi. Nah itu yang bagaimana solusi yang apa ya, yang sesuai dengan restitusi tadi. Terima kasih. Perilaku anak di luar sekolah ini kita membutuhkan kolaborasi dengan orang tua. Karena sudah di luar sekolah, kemudian di sekolah kita tidak lepas tangan, kita tetap bisa mempraktikkan segitiga fungsi ini. Yang pertama, kita bisa menanyakan kebenarannya, apakah benar informasi dari ini. Terus ditanyakan, apakah hal tersebut menurut itu kamu baik. Menanyakan seperti itu, apakah hal itu menurut kamu baik. Lihat jawaban dari anak tersebut. Lihat jawaban dari anak tersebut. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, tujuannya apa kira-kira anak tersebut melakukan seperti itu? Saya diajak Pak, karena saya diajak oleh SMP. Nah, ketika diajak, kira-kira itu berguna nggak bagi kamu? Nah, seperti itu Pak. Berguna. Nah, kira-kira kegiatan apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa menjadi berguna? Nah, dari situ Pak Tommy timbul jawaban anak. Jadi bagaimana pintar-pintar kita menginisiasi memberikan pertanyaan pemantik kepada anak tersebut sehingga nanti anak akan timbul. Misalnya kita berikan gambaran, kamu tahu di rokok itu ada gambar ini. Kemudian kamu tahu diberikan contoh-contoh seperti itu. Kemudian diberikan contoh-contoh lain sehingga contoh-contoh yang dampak dari merugikan kesehatan. Jadi kan merokok itu kan keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Anak tersebut, tahap tersebut. Nah, saya rasa ketika anak tersebut sudah sadar menyadarinya, nah kita bisa menimbulkan inisiasi dari anak tersebut. Kita bisa memunculkan sebuah inisiasi dari anak tersebut sehingga anak tersebut termotivasi. Yang pertama tidak memulainya, yang kedua dia akan mencegah mungkin bisa menjauhi teman tersebut. Jadi memang pengaruh lingkungan itu sangat besar. Oleh karena itu kita di sekolah berusaha menciptakan lingkungan yang positif sehingga kita bisa membentuk budaya positif yang diharapkan hanya satu, terciptanya siswa yang berakhlak mulia. Itu tujuan utama, tujuan mulia dari budaya positif ini. Kalau masalah bernalar kritis ini bisa kita latih, dan sebagainya. Tapi budaya positif ini nantinya ini berperan aktif dalam pembentukan karakter siswa. Jadi seperti itu Pak Tommy. Sudah Pak Tommy ya? Ya. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya atas kerjasamanya dan dukungannya terhadap saya selama saya menjalani pendidikan guru penggerak yang masih tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan lagi.
Minggu depan saya akan masuk di paket modul 2. Kemarin alhamdulillah saya sudah menyelesaikan course test walaupun hasilnya kurang memuaskan. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal ditutup dengan doa. Sedikit menambahkan Bapak Ibu guru, terutama kepada ASN P3K yang belum sertifikasi, saya harapkan teman-teman semuanya bisa mendaftar guru penggerak di angkatan 8 mulai pendaftarannya tanggal 1 September. Kenapa? Karena jika Bapak Ibu guru nanti lulus mendapatkan sertifikat guru penggerak, Bapak Ibu dalam PBG hanya mengikuti pre-test dan post-test. Ya, pre-test dan post-test. Pendidikan guru penggerak lebih ringan daripada pendidikan profesi guru. Jadi silakan Bapak Ibu ASN terutama P3K lebih ringan. Bapak Ibu ASN P3K silakan mendaftar karena angkatan 8, 9, 10 kuotanya 3 kali lipat dari angkatan saya. Yang saya hanya 8.000, di angkatan 8, 9, 10 ini 20.000. Dan Sumeneb ada di 8, 9, 10. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.